Kalau gue sebut brand polo, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah kemeja polos dengan logo kuda? Well, kalian tahu nggak? Kalau di Indonesia ada 2 brand polo yang mengaku sama-sama sah. Dan dengan logo yang sama, ini bukan kembar, tapi pertarungan sengit antara 2 brand tentang kekayaan intelektual. Yuk, simak kasusnya. Halo, sebelumnya kenalin gue Irba, mahasiswa Industri Kreatif Universitas Indonesia. Hari ini kita bahas apa sih? Yuk, let me know. Nah, sebagai insan industri kreatif, kita wajib tahu banget nih kasus ini dan kita bedah yuk. Kira-kira apa yang bisa menjadi pembelajaran untuk brand kita ke depannya. Karena ini bukan sengketa bisnis yang biasa, tapi tentang fundamental hukum kekayaan intelektual. Oke, first thing first, kita perkenalan dulu dengan brand yang pertama, yaitu Polo Ralph Lauren, di mana Ralph Lauren ini dibangun di New York City pada tahun 1967. Ralph Lauren ini memiliki simbol tentang kemewahan, luxury brand. Klaim mereka kuat, merek mereka terkenal banget, well-known mark di seluruh dunia. Harusnya sih ya, otomatis punya perlindungan hak cipta. Nah, tapi kita kenalan dengan jagoan kita yang kedua, yaitu Polo lokal. Polo ini dipegang oleh Bapak Mohindar dan didaftarkan mereknya oleh John Whitley pada tahun 1980-an. Pendaftaran merek ini melalui proses yang cukup kontroversial, perpindahan tangan ke pihak lain. Jadi, masalahnya bukan siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling dulu mendaftarkan hak ciptanya di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Well, perdebatan ini cukup membuat Hakim Mahkamah Agung sakit kepala dalam beberapa tahun. Karena hukum di Indonesia ini menganut prinsip konstitutif atau pendaftaran pertama first to file, di mana perlindungan akan diberikan kepada siapa yang pertama mendaftar, bukan siapa pertama kali menggunakan brand itu dan siapa yang paling terkenal. Artinya, mau merek kalian paling terkenal seluruh dunia, kalaupun ada merek susulan lokal, tapi merek itu mendaftarkan lebih dulu di Jakarta, maka merek itulah yang akan mendapatkan hak kekayaan intelektual. Dalam sengketa ini melibatkan 2 aspek hukum, yaitu pidana dan perdata. Di mana aspek hukum perdata adalah fokus pada gugatan pembatalan merek. Jadi pihak Polo Ralph Lauren International ini mengajukan gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek pada polo lokal Bapak Mohindar dengan adanya alasan kesamaan brand dan logo dan itikat tidak baik. Sebaliknya, pihak polo lokal juga mengajukan gugatan perdata untuk meminta pengadilan mengesahkan merek mereka sebagai pemilik yang sah dan menuntut hak eksklusif penggunaan karena Polo lokal mendaftarkan brandnya lebih dahulu di Jakarta. Untuk aspek hukum pidana, ada 2. Yang pertama, setelah salah satu pihak memenangkan putusan perdata, mereka seringkali menggunakan dasar keputusan tersebut untuk mengajukan laporan pidana atas pelanggaran merek pada pasal Undang-Undang Merek. Kemudian yang kedua, laporan pidana ini bertujuan untuk menyita barang lawan yang dianggap masih memproduksi atau menjual produk yang melanggar hak mereka. Inilah yang menyebabkan ancaman penyelenggaraan toko dan PHK massal pada Ralph Lauren. Well, apa hasil dan dampak dari sengketa? Yang pertama, status hukumnya adalah sengketa abadi, di mana tidak ada pemenangnya mutlak. Putusan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali terus berulang dan saling bertentangan, sehingga kedua belah pihak secara bergantian mendapatkan haknya untuk kurun waktu yang tertentu. Kasus ini terus hidup kembali melalui upaya hukum lanjutan dan menjadikannya sebagai sengketa abadi. Maka dari itu, Ralph Lauren cukup mengocek miliaran rupiah dalam kasus sengketa ini. Kemudian, kerugian finansial. Kedua pihak mengalami kerugian legitimasi yang cukup besar dan berjumlah miliaran rupiah dan kehilangan pendapatannya akibat ketidakpastian operasional. Kemudian, kerusakan reputasi. Bagi Ralph Lauren Global, kasus ini merusak citra merek mereka yang premium dan mengirimkan sinyal negatif mengenai ketidakpastian perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia kepada investor asing. Yang terakhir adalah peringatan praktis, di mana kasus ini menjadi studi kasus terbaik untuk menunjukkan bahwa asas first to file di Indonesia sangat kuat
Dan popularitas di global ini tidak berpengaruh dan tidak otomatis menjamin perlindungan hukum tanpa didukung pendaftaran yang cepat dan benar. Well, seru banget kasus kali ini. So, bagi kalian pelaku industri kreatif, jangan lupa mendaftarkan merek kalian di hak cipta, terutama di Indonesia, karena sistem di Indonesia ini first to file. Kalian boleh share video ini ke siapa saja untuk menolong brand lokal agar terus bisa berkarya dengan merek yang sah. See you!